Kalian tahu nggak sih apa itu perencanaan dan proses perencanaan? Yuk aku kasih tahu. Perencanaan adalah suatu rangkaian persiapan tindakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan juga adalah cara berpikir mengenai persoalan tentang sosial dan ekonomi, terutama yang berorientasi pada masa mendatang. Berkembang dengan hubungan antar tujuan dan keputusan kolektif, serta mengusahakan kebijakan dan program. Proses perencanaan melibatkan beberapa tahapan, yaitu yang pertama, identifikasi masalah, yang kedua, kumpulan data, yang ketiga ada analisis data, lalu yang keempat, rumusan tujuan alternatif, yang kelima, evaluasi alternatif, yang keenam, pemilihan rencana, yang ketujuh ada implementasi, serta yang kedelapan, monitoring evaluasi. Proses ini bersifat siklus dan perencanaan terus-menerus menyesuaikan perubahan kondisi juga kebutuhan. Selanjutnya, sejarah perkembangan ilmu perencanaan wilayah dan kota di Indonesia. Setelah kemerdekaan, Indonesia mulai menerapkan disiplin perencanaan wilayah dan kota dengan memperlihatkan pengembangan berkelanjutan, penanganan urbanisasi, dan pengatasan masalah kemiskinan, serta pembentukan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Rakyat pada era tahun 1950-an. Selanjutnya, pembentukan Bappenas di Orde Baru semakin mengukuhkan peran perencanaan dalam pembangunan nasional. Jejak reformasi perencanaan wilayah dan kota semakin berorientasi pada partisipasi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu aspek keprofesian dan peluang kerja bagi perencana di masa depan. Sebelumnya kita harus tahu apa itu aspek keprofesian dan peluang kerja. Aspek keprofesian itu adalah sifat-sifat yang harus dimiliki seorang profesional. Profesi seorang perencana itu disebut dengan planners, yang dimana itu sejajar dengan dokter, ekonom, dan lain-lain. Dan peluang kerja itu dapat diartikan sebagai permintaan tenaga kerja, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja yang diisi oleh para pencari kerja. Lalu sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang perencana yaitu satu, kemampuan analisis. Seorang perencana harus mampu menganalisis data dan informasi dengan baik untuk membuat suatu keputusan dengan tepat. Lalu keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi ini sangat baik dan penting untuk berinteraksi agar bisa saling berkomunikasi dengan konsumen. Lalu integritas dan etika. Seorang perencana harus menjunjung tinggi etika profesional dan integritas tinggi. Lalu kemampuan bekerja sama tim. Perencanaan seringkali melibatkan kerja sama tim, yaitu yang dimana harus memerlukan kerja sama tim yang baik. Lalu masuk ke peluang kerja. Banyak sekali peluang kerja bagi prodi perencanaan wilayah dan kota di masa depan, seperti mulai dari pemerintahan hingga swasta. Mulai dari kepala daerah seperti presiden, bupati, gubernur, dan lain-lain, bisa juga sebagai konsultan, bisa sebagai tenaga ajar seperti dosen, bahkan bisa sebagai pegawai baik. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu perbedaan ruang lingkup wilayah dan kota. Pertama, ruang lingkup wilayah dan kota adalah dua istilah yang sering digunakan dalam berbagai konteks, tapi memiliki arti yang berbeda. Ruang lingkup itu biasanya mengacu pada sebuah cakupan atau batasan topik dalam suatu bidang atau pembahasan. Lebih abstrak, biasanya berkaitan dengan konsep, tema, atau aspek tertentu yang dibahas. Seperti contohnya, dalam pekerjaan, ruang lingkup bisa merajuk pada tugas atau tanggung jawab tertentu. Selanjutnya, apa itu wilayah? Wilayah itu merajuk kepada letak geografis tertentu atau lokasi fisik. Lebih konkret, menunjukkan batasan geografis atau administratif, seperti contohnya, sebuah peta menunjukkan wilayah administratif suatu negara. Jadi, pada poin kelima, perbedaannya ialah pada perencanaan wilayah, substansi kajiannya berfokus pada wilayah yang luas dan analisis. Lalu pengelolaan sumber daya alam, pertumbuhan ekonomi, regional, penggunaan lahan yang efisien, dan transportasi antar kota. Kemudian pada perencanaan wilayah, ruang perencanaan wilayah dan menghasilkan produk seperti rencana tata ruang dan perencanaan pertumbuhan ekonomi regional yang mengatur lahan dalam lingkup skala wilayah yang luas. Nah, selanjutnya, sedangkan untuk perencanaan kota, kajian ini lebih berfokus pada kota dan sekitarnya dengan perhatian khusus terhadap tata ruang kota, layanan perkotaan, transportasi lokal, kepadatan penduduk, dan masalah sosial ekonomi. Dan pada ruang perencanaan kota, menghasilkan produk seperti rencana tata ruang kota dan rencana transportasi kota yang mengatur dalam tata ruang kota dan infrastruktur kota dalam skala besar.
Isu dan permasalahan yang dapat dikaji dalam KPWKan yang pertama adalah transportasi, yaitu kemacetan lalu lintas, pengembangan transportasi publik yang kurang efisien, dan dampak kendaraan pribadi terhadap lingkungan. Yang kedua ada perumahan, ketersediaan rumah yang kurang layak dan kurang terjangkau, dan kawasan yang kumuh. Yang ketiga ada pengelolaan sampah, yaitu kurangnya pemilahan sampah terhadap lingkungan, dan sistem pengolahan sampah yang kurang terintegrasi. Dan yang terakhir yaitu ruang terbuka hijau, yaitu pentingnya ruang terbuka hijau untuk kesehatan masyarakat, mitigasi bencana, dan keindahan kota serta tantangan dalam pengembangan kota. Jadi, kesimpulan yang kami dapatkan mengenai kuliah dasar perencanaan wilayah dan kota ialah perencanaan adalah serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan dengan fokus pada masalah sosial dan ekonomi masa depan melalui kebijakan dan program yang sudah terpadu. Prosesnya mencakup langkah-langkah seperti identifikasi masalah, pengumpulan data dan analisis data, perumusan alternatif, evaluasi, pemilihan rencana, implementasi, dan evaluasi berkelanjutan. Seorang perencana memiliki peran sebagai teknisi, mediator, advokat, pendidik, dan juga futuris. Prospek karir meliputi birokrat, konsultan, dosen, peneliti, pengusaha, hingga pekerja di organisasi internasional. Fokus kajian dalam PWK adalah yang pertama perencanaan wilayah, mengelola sumber daya alam, pertumbuhan ekonomi regional, penggunaan lahan, dan transportasi antar kota. Yang kedua ialah perencanaan kota, tata ruang kota, layanan perkotaan, transportasi lokal, dan masalah sosial ekonomi. Selanjutnya apa sih isu-isu yang terkait PWK? Perubahan iklim, ketimpangan sosial, keberlanjutan lingkungan, kemacetan transportasi, perumahan, pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, dan tata guna lahan. Lalu, pendalaman apa yang perlu dipelajari untuk masa depan di bidang perencanaan wilayah dan kota? Yang pertama itu pendekatan berkelanjutan dan adaptif. Strategi mitigasi perubahan iklim dan adaptasi untuk wilayah perkotaan. Lalu, pengelolaan ruang terbuka hijau untuk kesehatan masyarakat dan mitigasi bencana. Yang kedua adalah perencanaan berbasis data dan teknologi, yang meliputi penggunaan BAG, data, dan JIS untuk analisis tata ruang. Lalu, integrasi teknologi dalam transportasi dan layanan perkotaan. Setelah itu yang ketiga adalah partisipasi masyarakat, yang meliputi pendekatan kolaboratif dalam perencanaan untuk memastikan inklusivitas. Lalu, teknik pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan wilayah dan kota. Yang keempat adalah isu sosial dan ekonomi, di mana aspek-aspek yang terkandung adalah penanganan ketimpangan sosial dan pengembangan kawasan kumuh. Lalu, perencanaan perumahan terjangkau dan solusi untuk urbanisasi. Yang kelima adalah regulasi dan kebijakan, yang meliputi pemahaman mendalam tentang regulasi tata ruang dan kebijakan pembangunan. Selanjutnya adalah transportasi dan infrastruktur, yang meliputi pembangunan transportasi publik yang efisien dan terintegrasi, dan solusi inovatif untuk kemacetan lalu lintas. Melalui pendalaman aspek-aspek tersebut, mahasiswa perencanaan wilayah dan kota dapat berkontribusi secara efektif terhadap pembangunan wilayah dan kota yang berkelanjutan dan inklusif.